Pada pertemuan ketiga dari mata kuliah algoritma dan pemrograman kali ini, kita masih akan membahas terkait dengan teorinya terlebih dahulu. Jadi memang pertemuan 1 sampai 3 ini kita lebih fokus terkait dengan teori yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan algoritma dan juga tentang program. Ya. Jadi kalau di pertemuan pertama kita sudah mempelajari teori tentang apa itu algoritma, kemudian apa itu pemrograman, dan apa keterkaitannya antara istilah algoritma dan pemrograman. Kemudian di pertemuan kedua kita juga sudah belajar teori tentang struktur dasar dari algoritma. Jadi di situ kita mempelajari notasi algoritma itu apa saja, kemudian konstruksi dasar dari algoritma itu juga apa saja gitu ya. Jadi di pertemuan kedua minggu lalu itu kita membahas terkait dengan hal itu. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini juga masih tentang teori juga, yaitu membahas terkait dengan struktur data algoritma. Ya, ini struktur data. Kalau di pertemuan lalu struktur dasar. Nah, bedanya apa? Kalau yang sekarang kita akan membahas lebih terkait dengan istilah datanya di sini. Ya, jadi sebuah algoritma itu punya struktur untuk data supaya data ini bisa diolah, bisa disimpan oleh komputer. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa yang dimaksud dengan struktur data algoritma. Ya, namun sebelum kita masuk ya ke materi yang ada di pertemuan ketiga kali ini di bagian pendahuluan seperti biasa, saya selalu menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah ya yang harus kalian kuasai nanti sampai akhir perkuliahan mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Jadi di sini ya, mahasiswa diharapkan mampu mengkodekan suatu algoritma ke dalam bentuk program komputer ya. Jadi kata kuncinya itu yang saya garis bawah ini, mengkodekan algoritma ke dalam bentuk program komputer. Nah, untuk mencapai hal ini ya pasti akan ada step by step yang harus kita lalui gitu ya. Di pertemuan 1 sudah ada istilah subcapaian pembelajaran untuk pertemuan 1. Pertemuan 2 juga sudah mempunyai subcapaian pembelajaran. Jadi kalau kalian masih belum memahami subcapaian atau masih belum bisa memenuhi target subcapaian pembelajaran 1, 2, dan mungkin nanti ketiga, silahkan dibuka kembali materi-materi yang ada di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Karena ini sifatnya online. Enaknya online adalah kalian bisa membuka materi ini berulang-ulang gitu ya. Coba kalau di kelas gitu, kelas kalau selesai kelas ya sudah gitu kan. Ketika tidak ada yang ditanyakan di kelas, maka mungkin kalian mau bertanya ke dosen atau ke temannya itu adalah kadang-kadang menjadi hal yang apa ya namanya? Mungkin kita sendiri malu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari dosen sendiri mungkin open gitu, dia sifatnya open, artinya mau diskusi kapanpun di luar perkuliahan itu juga monggo saja kalau misalkan memang ada hal-hal yang mau ditanyakan gitu ya. Jadi silahkan kalau kalian mau mencapai target ini ya, kalian harus bisa menguasai semua sub capaian pembelajaran dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah ya untuk pertemuan ketiga kali ini uh, hanya satu. Kalau di 2 pertemuan sebelumnya itu kan ada 2. Kalau ini hanya satu saja, tetapi satu ini pun cukup banyak materinya nanti ya. Nah, capaian pembelajaran yang harus kalian kuasai sampai pertemuan ketiga kali ini adalah mahasiswa mampu menggunakan struktur data. Jadi di sini ada kata kuncinya menggunakan. Jadi tidak hanya menjelaskan, tidak hanya bisa membedakan, tetapi juga bisa menggunakan struktur data tersebut di notasi algoritma. Khususnya nanti kita bicara terkait dengan pseudocode ya, karena biasanya struktur data ini lebih terkait dengan kode program gitu. Nah,
Untuk sebelum kita masuk ke kode program, maka kita perlu menguasai dulu yang namanya pseudocode. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa menggunakan struktur data pseudocode. Nanti parameter pengukurannya adalah kalian sudah bisa belum menggunakan struktur data itu. Gitu ya. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran ini, capaian pembelajaran ini, maka untuk pertemuan ketiga kali ini saya membagi menjadi sebenarnya 2 garis besar materi. Ya, yang pertama kita membahas terkait dengan struktur data, apa itu struktur data, ya. Dan keterkaitannya nanti kita akan mengenal ada istilah variabel dan konstanta. Kemudian ada juga nanti mengenal istilah nilai, ya ini akan kita pelajari, nilai. Nah ini akan kita pelajari pada video part yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua adalah terkait dengan tipe data. Ya, karena di struktur data ini membutuhkan yang namanya tipe data. Tipe data itu juga nanti ada 3, ada tipe data dasar, ada tipe data bentukan, dan ada tipe data abstrak. Ya. Nah, ini nanti masing-masing akan kita bahas pada video. Kalau tipe dasar ini di part 2, tipe data bentukan itu ada di part yang ketiga, dan tipe data abstrak ini ada di bagian terakhir yaitu part yang keempat. Ya, jadi pastikan kalian bisa mengikuti materi-materi yang ada di part 1, part 2, part 3, dan part 4 supaya kalian bisa mencapai target untuk pertemuan yang ketiga ini, yaitu mampu menggunakan struktur data dalam notasi algoritma, dalam hal ini adalah pseudocode. Oke, mungkin itu ya di video pendahuluan ini. Semoga bisa memberikan gambaran materi yang akan disampaikan di pertemuan 3 ini isinya apa saja. Oke, selamat menonton, selamat menyimak, selamat belajar.